Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 109, Bapak Dr. Desmana Manalkan MPD, kemudian yang terhormat pada Ibu Wakil Kurikulum, pada Ibu Nunung, dan pada rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita masih dikumpulkan di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Anwar. Baiklah, mari sama-sama kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dini Karisma Maulidi sendiri. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Untuk mendapatkan berkah dalam acara kali ini, selanjutnya yaitu adalah membaca doa yang akan dipandu oleh Ustaz Rijal. Kepada Ustaz Rijal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Semoga dengan berkahnya pembacaan doa, acara kita di siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan
وأنت تجعل الجنة إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya doa tadi melembutkan hati kita, meluaskannya, Amin. dan meneguhkan pundak-pundak kita serta menjadikan pikiran-pikiran kita. Amin. Selanjutnya yaitu adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Nana PD. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf selaku pemacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pak Khusus yang mampu kelas 7, dan juga sahib pelajar ya, yaitu Bu Sita Nawai yang berbahagia. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua bisa hadir berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka implementasi kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini berjenjang ya, mulai kelas 7 dulu, nanti kelas 8 dan kelas 9. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Bu Nawai, terima kasih. Bu Nawai sudah mewakili SMP 1 mewakili untuk menjadi penggerak di sini. Mudah-mudahan menjadi motivator atau motivasi teman-teman yang lain yang muda-muda yang memenuhi syarat secara usia dan juga yang lainnya. Silakan terus sambungan berusaha maksimal. Ini bukan semata-mata keinginan Bu Nawai, tetapi ini regulasi dari kementerian yang harus memang dilaksanakan. Jadi ketika guru penggerak menerima, melaksanakan, harus mengimplementasikan, menerapkan dan menyampaikan pada seluruh satuan pendidikan Bapak Ibu Guru yang nantinya akan sama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu ya teman-teman. Itu kepada Bapak Ibu yang sekarang kelas 7, mohon kebersamaannya, dukung secara bersama-sama dan ikuti dengan seksama. Ya, karena ini pada dasarnya hakikatnya adalah program dari Menteri Pendidikan. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin saya tidak banyak lebar karena waktunya sangat sedikit, khawatir materi tidak disampaikan. Bisa saja selamat melaksanakan tugas dan Bapak Ibu yang kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SPDN Bapak yang telah memberikan arahan. Selanjutnya yaitu adalah acara ini, yaitu diseminasi budaya positif dengan tema guru harus siap berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi agen perubahan. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat pada Ibu Siti Anola MPD untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pantun pembuka, mohon maaf. Kita berjuang untuk SNPN 179 dengan semangat bergemuruh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Nana Ukana MPD yang tadi sudah memberi sambutan, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bidang Kurikulum yaitu Ibu Nunung Suwarningsi SPD, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati Ibu Sudkarwati MPD, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Bu Rusmiati SPD. Terima kasih banyak Ibu sudah membersamai saya dan kami semua.
Dan yang tidak kalah penting last but not least adalah Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih banyak dari saya untuk bisa meluangkan waktunya. Yang saya tahu dari pagi Bapak Ibu sudah beraktivitas, sangat lelah, tapi di sini menyempatkan untuk kegiatan diseminasi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin, kenapa saya berdiri di depan sini? Kenapa? Bukan saya yang hebat, bukan saya yang menggurui, tidak sama sekali, tidak ada niatan sama sekali, tapi ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa mengimbaskan materi budaya positif kepada Bapak Ibu semua, semata-mata untuk kemajuan SMPN 179. Demikian Bapak Ibu. Udah kenal semua ya Bapak Ibu, udah pada bosen ya. Agenda kita diseminasi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Tujuan diseminasi, 3. Eksplorasi konsep, dan 4. Refleksi. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sangat ketahui Bapak Ibu sangat lelah hari ini. Aktivitas dari pagi, sebelumnya agar kita menenangkan diri, hati jiwa kita ada di ruangan ini, mari kita melaksanakan mindfulness. Mohon Bapak Ibu pejamkan mata dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut. Seluruh anggota tubuh rileks, dilemaskan, tangan berpangku. Rasakan aliran nafas Bapak Ibu. Rasakan kenikmatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nikmat sehat yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala nikmat sehat ini. Bapak Ibu, mari kita kembali flashback ke zaman Bapak Ibu kuliah dulu. Mari kita kembali ke zaman Bapak Ibu bersemangat sekali, bercita-cita sekali menjadi sebagai seorang guru. Segala daya upaya Bapak Ibu kerahkan untuk bisa berhasil. Dan alhamdulillah saat ini di ruangan ini berkat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu hadir di sini sebagai guru sejati. Tapi perjuangan belum berakhir Bapak Ibu. Kita masih harus terus semangat memajukan negeri ini untuk anak bangsa, khususnya di SMPN 179 tercinta. Ya Tuhan, mohon berikanlah kami kesehatan selalu. Lindungilah kami selalu. Mudahkan ya Tuhan, agar kami senantiasa selalu semangat untuk membangun negeri ini. Sertai kami selalu Tuhan. Biarkan mindset kami selalu terbuka untuk segala paradigma perubahan dalam pendidikan yang sesuai dengan zaman ini. Sertai kami Tuhan, lindungilah kami, agar kami senantiasa menjadi makhluk-Mu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka mata perlahan. 1, 2, 3. Terima kasih sebelumnya. Semoga mindfulness tadi benar-benar menghadirkan hati, jiwa, pikiran Bapak Ibu di ruangan ini. Kita sama-sama berjuang. Baik, ini adalah tujuan diseminasi kegiatan saat ini.
Ini adalah tujuan yang kedua, bahwa guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kembali lagi pada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah mengutarakan bahwa orientasi dalam pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Tidak ada lain selain murid. Kita harus mengutamakan murid di atas segalanya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di awal ini adalah setuju atau tidak setuju terkait. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Bapak Ibu, silakan tunjuk tangan. Baik, bertambah. Baik. Siapa yang tidak setuju? Siap, ada 2 guru. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mohon responnya Bapak Ibu, siapa yang setuju? Baik, Pak Yose kembali dan Bu Karni. Yang tidak setuju? Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Siap. Siapa yang tidak setuju? Tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah eksplorasi konsep kita, yaitu terkait disiplin positif, terkait budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, setelah pertanyaan pemantik, terkait perubahan paradigma dalam pendidikan sekarang ini, sesuai zaman, ada suatu kegiatan yang sangat menarik, yaitu namanya kegiatan kepalan tangan. Saya akan membagikan kertas dan juga alat tulis kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan atau bisa menjadi sarana media untuk kegiatan kita hari ini. Sekarang mohon Bapak Ibu tuliskan dalam kertas kosong itu hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Satu hal yang paling berharga, tulis di kertas itu. Silakan. Ya, bisa benda, bisa apapun. Ya, digulung dan dikepalkan Bapak Ibu. Bisa minta fotonya nanti pengepalan tangannya. Ya. Siwa, mohon maaf ya. Ya. Bapak Ibu, sekarang benda tersebut silakan digulung dan dikepalkan di dalam kepalan tangan Ibu. Sekarang saya mau berusaha untuk mengetahui apakah itu. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kasih tahu saya. Itu apa sih Bapak Ibu? Tolong kasih tahu saya. Siapa yang mau membuka? Siapa yang mau membuka? Siapa yang mau membuka Bapak Ibu? Bapak Ibu, kasihani saya dong Bapak Ibu. Saya mau tahu itu apa sih? Bapak Ibu cantik ganteng sekali, Masya Allah. Saya doakan sehat, panjang umur, berkah, 7 turunan. Itu apa sih Bapak Ibu? Tolong, apa sih Bu Rus itu? Ini rahasia saya. Baik, saya akan mengeluarkan uang yang saya punya. Tolong nanti di WA kasih nomor rekening Bapak Ibu. Saya bagi ke 20 peserta di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Percayakan sama saya akan transfer. Terakhir nih Bapak Ibu, saya punya cuman 1 rumah, itu pun dari ibu saya. Saya tukar dengan itu Bapak Ibu. Walaupun nanti saya diomelin sama almarhum ibu saya. Hah? Mungkin ada 1 orang yang mau. Ditukar. Ditukar. Oh iya. Baiklah, biasanya
Kalau hal yang baik-baik sudah dilakukan, negatif akan datang. Saya marah Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu begitu sih sama saya? Saya nggak suka Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, saya nggak mau dengan kekerasan. Saya nggak mau pakai senjata tajam. Adakah Bapak Ibu yang mau membuka? Tidak, sama sekali satupun tidak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, tadi itu saya udah berupaya sekuat tenaga. Dari bujukan, rayuan, pakai harta, apapun yang saya punya. Tapi tidak ada yang buka. Segala sampai emosi saya ceritanya memuncak. Segala senjata tajam mau dikeluarkan. Tapi tidak ada yang membuka. Terima kasih Bu Rus, sudah cukup Bu Rus, terima kasih. Oh sakit semangat, ya Allah. Terima kasih banyak. Baik. Tadi Bapak Ibu kita bermain terkait kegiatan kepalan tangan, maksudnya adalah bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Setuju Bapak Ibu? Saya sebagai orang lain sudah berupaya sekuat tenaga segala daya tidak bisa membuka apa rahasia itu. Semuanya tidak ada yang mau membuka. Berarti saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Setuju? Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Orang lain tidak bisa mengontrol. Sebagaimana dengan saya. Yang bisa mengontrol saya adalah saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Jadi walaupun Bapak Ibu, maksud saya, tujuan di sini adalah ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, tetap bersikeras akan barang berharga atau apapun yang dimiliki Bapak Ibu, itu karena atas dasar kontrol Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketika membuka pun, sekalipun ada yang membuka, itu atas dasar kontrol dari Bapak Ibu, atas kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ketika saya tawarkan rumah, mungkin, wah jadinya, wah itu kan kebutuhan saya itu. Saya nggak punya rumah, walaupun sebenarnya punya. Saya nggak punya rumah, akhirnya dibuka. Jadi buka atau tidak, itu atas dasar kontrol Bapak Ibu berdasarkan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Sama dengan siswa. Kita kaitkan di dunia pendidikan. Kita bujuk, kita kasih hadiah, kita marah-marahin, kita hardik untuk bisa siswa patuh sama kita. Siapa yang mengontrol Bapak Ibu? Siswa atau kita sebenarnya? Siswa sendiri yang mengontrol, dia mau patuh atau tidak. Sama persis dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, bahwa disiplin positif dimaknai sebagai suatu kepatuhan. Ada 4 ilusi di sini. Ini adalah, mohon maaf, saya sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Saya menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi. Guru marah, guru menghardik, menghukum. Ternyata siswa hanya melakukan itu hanya di depan kita. Ketika di belakang kita, ya sama saja seperti perilakunya yang terdahulu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita dekati siswa, kita kasih hadiah, kita kasih nilai plus agar dia berbuat baik. Tapi ternyata dia itu patuh hanya karena dapat hadiahnya.
Ketika dia tidak bersama dengan guru yang suka memberi hadiah, ketika guru yang suka memberi hadiah itu sakit, berhalangan datang, digantikan guru yang memang hebat juga, tapi tidak suka memberi hadiah, siswa tersebut tidak patuh. Karena orientasinya hanya hadiah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu saya juga seperti ini. Saya pikir kritik orang itu bisa membangun saya. Mungkin untuk yang berpikiran terbuka bisa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk anak-anak yang tidak berpikiran terbuka, apalagi masih anak-anak, kita kritik, kita apakan, masih saja seperti itu. Masih saja seperti itu. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga terjadi sama saya, Bapak Ibu. Saya punya anak real, saya punya anak dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Saya selalu mengontrol dia belajar. Bagaimana supaya dia bisa juara 1. Ibunya guru, anaknya harus hebat, saya bilang. Benar, dia juara 1 sampai kelas 3. Begitu di kelas 4, saya harus melanjutkan kuliah saya. Saya agak renggang sama dia. Karena saya pikir dia itu sudah biasa belajar. Ternyata tidak. Makin menurun. Ranking 5, 10 sampai sekarang saya nggak tahu itu rankingnya. Jadi sekalipun orang tuanya, kita tidak bisa mengontrol anak. Tapi ternyata di kelas 5, anak saya habis melahirkan, anak saya tahu-tahu bawa piala Bapak Ibu. Anak saya itu anak introvert, sangat pendiam. Tidak pernah berkata kecuali dia butuhkan. Dia bawa piala-piala apa Bapak Ibu? Juara pantomim. Juara 1 tingkat kecamatan Pasar Rebo. Anaknya pendiam, tapi ternyata punya bakat yang saya nggak tahu. Betapa saya miris sebagai seorang ibu. Oh, ternyata anak saya punya bakat ini dan hebatnya gurunya tahu. Seminggu kemudian lanjut tingkat Jakarta Kota. Juara lagi Bapak Ibu, juara 2. Walaupun juara 2, saya sangat senang. Demikian Bapak Ibu, saya ingin anak saya bagus di kognitif, tapi ternyata tidak. Sampai sekarang anak saya lebih suka yang seni-seni seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol sekalipun itu anak kandung kita. Apakah makna disiplin? Disiplin umumnya selama ini orang tahu adalah seseorang memperlakukan atau menyuruh orang lain yang orang lain itu harus patuh kepada dia. Suatu organisasi itu harus bisa buat peraturan yang di dalamnya harus patuh sama organisasi atau lembaga itu. Ternyata dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Beda dengan pemikiran kita ya. Yang kita tahu disiplin itu ya anak yang patuh, ya anak yang tertib. Ternyata tidak. Disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makanya sekarang kenapa anak-anak itu agak kurang suka sama belajar. Dia tidak nyaman. Ya, dia pikir belajar itu buat dia ngantuk, buat dia lelah. Karena dia tahunya itu disiplin itu hanya patuh. Disiplin itu adalah belajar. Belajar bagaimana kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Belajar bagaimana kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Itulah disiplin. Terkait dengan disiplin, Bapak Ibu semuanya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya juga baru tahu ternyata, mohon maaf, setelah saya masuk guru penggerak ini. Disiplin itu terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia melanggar peraturan? Kenapa manusia tidak patuh? Pasti ada tujuannya.
Pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat disiplin yang paling rendah atau tingkat motivasi perilaku yang paling rendah. Karena apa? Karena menghindari dihukum, menghindari dimarahin. Jadi ini hanya ada pada siswa yang mempunyai motivasi eksternal. Siswa yang mematuhi peraturan ketika ada peraturan. Ketika peraturan itu tidak ada, ya udah, dia sembarang saja. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkat kedua. Jadi dia selalu bertanya, kalau saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Jadi yang ada itu imbalan, pujian orang lain. Yang ketiga, ini adalah tujuan diseminasi kita hari ini, Bapak Ibu, untuk membangkitkan motivasi internal siswa, yaitu kita ingin siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal, motivasi yang akan berlangsung jangka umur hidup mereka. Dimanapun mereka, siapapun mereka, nanti akan jadi apa? Selama dia mempunyai motivasi internal yang mereka patuh akan peraturan, karena tahu dalam peraturan itu ada nilai-nilai yang sangat penting, yang bagus untuk karakternya. Siswa seperti inilah yang akan kita ciptakan di SMPN 179, Bapak Ibu. Yang saya harapkan nanti tidak akan ada lagi, mohon maaf, siswa yang loncat dari pagar untuk tidak patuh kepada peraturan sekolah. Kita ingin menciptakan siswa yang benar-benar tahu bahwa dia mematuhi peraturan karena atas dasar ada nilai-nilai di dalam peraturan tersebut. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik lagi. Nomor satu adalah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? 1 dan 2, Burus. Terima kasih, Burus, jawabannya. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Silakan Bapak Ibu. Kalau melanggar kita kasih hukuman. Siap Bapak Ibu. Siap. Terima kasih. Dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya? Kembali seperti semula lagi. Masya Allah. Baik. Mengacu pada teori motivasi perilaku manusia lagi. Bahwa nomor satu tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Siswa mematuhi peraturan karena dia menghindari hukuman. Dia menghindari untuk dimarahin. Oke, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan hadiah dari guru-guru yang suka misalnya memberi hadiah, memberi nilai plus. Dia biasanya mengidam-idamkan terus, tapi sekalinya tidak diberi, motivasinya akan hilang. Jadi itu adalah motivasi jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang ketiga, siswa melakukan patuh pada tata tertib karena dia menghargai diri sendiri. Karena dia sadar betul, saya akan menjadi seperti orang apa, karakter seperti apa ketika saya mematuhi peraturan itu. Pastinya menjadi karakter yang baik, yang disiplin. Yang diharapkan, betul Guru, terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya kita bebas dari perintah orang lain, tapi kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Memerintah diri sendiri untuk melakukan kebajikan. Kebajikan yang bernilai bagi karakter kita nanti. Masa depan kita lebih baik.
Baik Bapak Ibu semua, mari kita isi ini. Tugas perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siap. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wow, keren sekali pintar-pintar. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ya, mohon maaf. Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Kenapa ini konsekuensi? Karena ini terkait dengan pelanggarannya. Mungkin yang dia lewatkan adalah pemanasan yang dia lewatkan, makanya dia disuruh gurunya untuk lari. Ini adalah Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya tuh anak, kalau dulu saya sekolah, berdiri di depan kelas, satu kaki, tangannya begini, sampai 30 menit. Makanya sekarang saya keseimbangannya terjaga nih Bapak Ibu. Tahu kan Bapak Ibu asalnya dari mana? Sampai pegel Bapak Ibu besoknya itu bangun tidur. Jadi hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia merobekkan kertas teman, maka konsekuensinya adalah dia harus mengembalikan atau bagaimana memperbaikinya, membelinya mungkin diganti kertasnya. Jadi itu adalah konsekuensi. Hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Begitu nggak sih Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat nggak sih dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA, ingatnya sama gurunya, diapain Bapak Ibu? Dijewer. Berarti kalau hukuman itu ada di long term memory Bapak Ibu, di memori kita, di ingatan kita jangka panjang. Yang kita ingat guru kita ada guru kita galak, bukan guru yang berhati mulia. Padahal mungkin guru itu maksudnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi karena sudah menyakitkan hati kita, jadi itu membekas terus di pikiran kita. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu tidak akan ada di pikiran anak jangka panjang, hanya jangka pendek Bapak Ibu. Sebulan yang akan datang, dia akan lupa. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Karena ada hukuman, ada marahan, dia jadi benci sama disiplin. Ketika tidak ada peraturan, ya udah dia jadi sembrono. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu bersifat paksaan, tapi konsekuensi itu stimulus tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika dia misalnya merobek temannya yang merobek kertas temannya, konsekuensinya dia harus mengganti kertas yang robek itu. Jadi kan dia jadi, oh nanti kalau saya melakukannya lagi, saya nanti harus keluar duit dong untuk beli. Akhirnya dia ingat-ingat dan tidak melakukannya lagi. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah perasaan siswa pada saat dihukum Bapak Ibu.
Mereka tuh sebetulnya marah, hanya mereka tidak bisa mengungkapkan itu sama Bapak Ibu, udah takut duluan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan sama teman-temannya, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah anak dalam jangka pendek hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Bapak Ibu, satu hal yang baru terkait perkembangan zaman yang saya pelajari di guru penggerak adalah yang paling positif dari hukuman dan konsekuensi adalah restitusi. Ini yang akan kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya perlihatkan contohnya dulu ya Bapak Ibu, restitusi itu seperti apa. Sudah saya terapkan di kelas saya. Baik, satu contoh saja restitusi di kelas saya sudah bisa saya mengutamakan derajat daripada memenuhi makanan. Kapan itu akan mulai makan? Alhamdulillah. Kamu sudah berusaha menjadi banyak pemimpin hidup mereka. Itu hebat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya lihat ada yang mengantuk. Sepertinya mesti ice breaking dulu. Bapak Ibu, dilemaskan seluruh anggota tubuh Bapak Ibu. Jangan ngantuk Bu Haja. Ini macam untuk jangan ngantuk. Pejamkan mata Bapak Ibu. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Buka. Tangan di pinggang. Ikuti arahan saya, mohon maaf. Bola mata ke kanan. Ke ujung bola mata paling ujung ke kanan. Bola mata paling kiri. Pejamkan. Buka. Ke kanan. Ke kiri. Pejamkan. Buka. Ke kanan. Ke kiri. Pejamkan. Buka. Menyusuri arah jarum jam. Jadi dari atas angka 12 sampai ke angka 12 lagi. Pejamkan mata. Buka mata. Mata di angka jam 12. 3. Angka 6. Angka 9. 12. Pejamkan mata. Buka mata. Baik. Sekarang jempolnya searah mata kita. Kita tatap jempol kita. Setelah itu, tatap hidung kita. Hidung ya Bapak Ibu. Beruntung yang hidungnya mancung, saya bingung natap hidung saya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Pejamkan mata kita. Buka. Tatap jempol kita. Hidung kita. Pejamkan. Tatap jempol kita. Hidung kita. Pejamkan. Dibuka. Baik Bapak Ibu, sekarang mohon maaf, lakukan seperti ini. Sampai hangat. Sampai hangat ya Bapak Ibu. Sampai hangat, sampai hangat, sampai hangat. Lalu dekatkan pada kedua mata kita kalau sudah hangat. Silakan Bapak Ibu. Mata Ibu akan berterima kasih sama Bapak Ibu. Terima kasih. Akhirnya kita terima kasih. Tadi terkait restitusi Bapak Ibu. Ini ya, restitusi adalah proses menciptakan tadi contohnya di video ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid ada kesalahan, melanggar peraturan, kita tidak langsung menjudge murid itu sebagai anak bandel. Mohon maaf Bapak Ibu, label bandel itu nanti akan terus di long term memori mereka sampai besar dia menganggap bahwa dia bandel. Ya, kita terus Bapak Ibu kalau bisa
yang keluar dari mulut kita hal-hal yang positif, walaupun kita mohon maaf terkadang terpengaruh sama situasi. Bukan begitu Bapak Ibu? Terkadang kita aduh ini anak dia lagi. Keluar deh itu, dia lagi. Akhirnya besoknya dia melakukan. Karena itu jadi doa Bapak Ibu. Jadi doa itu. Dia lagi, Benny lagi. Nyata ya walaupun kan? Iya, jadi doa ternyata Benny terus yang melakukan itu. Nggak ada anak lain. Ya, tapi kalau kita melakukan restitusi, jadi anak itu sadar kesalahannya apa. Kita gali lagi tujuan dia itu melakukan itu apa. Karena seperti tadi teori motivasi bahwa manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Motivasinya apa melakukan itu? Terkait keyakinan kelas. Kenapa sih mesti ada keyakinan kelas? Ini sama dengan materi di guru pembelajar Bapak Ibu Kemendikbud portal sama. Ya, kita terkait restitusi kita harus mengadakan keyakinan kelas dulu. Kenapa kita harus mengadakan keyakinan, menciptakan keyakinan kelas itu? Bapak Ibu mohon maaf. Nomor 1 silakan jawab Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya aman kepalanya dari bahaya. Bukan karena takut polisi Bapak Ibu. Baik, yang menjawab bahwa supaya aman berarti itu punya motivasi, sudah punya motivasi internal dalam dirinya bahwa kita mematuhi peraturan karena kita sadar betul ada nilai kebaikan di dalamnya. Bahwa kita pakai helm agar kita selamat sampai tujuan. Bukan begitu Bapak Ibu? Jadi kalau kita sadar betul kita punya motivasi itu, sekalipun ada polisi atau tidak ada polisi, ya biasa aja. Betul. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dulu saat COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Bapak Ibu? Yap. Betul. Karena Bapak Ibu nih hampir semua mungkin memang sudah mempunyai motivasi internal. Sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dalam. Untuk keselamatan Bapak Ibu, untuk keselamatan keluarga. Mulai dari kita sendiri, kita harus melindungi kita dan orang lain dengan mematuhi peraturan itu. Bukan karena, takut ada Satpol PP. Bukan karena itu Bapak Ibu. Karena kita tahu, ya ada nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau setiap harinya? Guru-guru, kenapa harus? Bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaan ketiga sangat relevan dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Ya, betul. Dengan berbagai jawaban begini berarti kita tahu tujuan kita, ya kita sama-sama patuh peraturan tapi tujuannya berbeda. Adapun ada juga orang yang mohon maaf datang tepat waktu, ya karena ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan, apakah datang tepat waktu? Sebaiknya Bapak Ibu, ada atau tidak peraturan, kita mesti memang harus menjadi orang yang disiplin. Tepat waktu. Kenapa disiplin? Karena kita tahu ada nilai-nilai berharga di dalamnya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah video tahapan keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi keyakinan kelas adalah ya. Baik, sudah dijelaskan keyakinan kelas. Untuk dapat meningkatkan nilai-nilai kembali kita kembangkan di kelas ini untuk menjadi orang
keyakinan kelas di setiap kelasnya. Kebetulan di sini ada banyak sekali wali kelas kelas 7. Semoga bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kelas kita sendiri. Sebelum kita ke visi misi ke sekolah, visi misi kelas kita dulu kita wujudkan. Begitu Bapak Ibu ya. Contohnya adalah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan di perpustakaan biasanya Bapak Ibu. Kalau kita buat ke dalam keyakinan kelas, berarti kata apa yang bisa menggambarkan kalimat tersebut? Ini pertanyaan agar Bapak Ibu tidak mengantuk sengaja saya. Ya. Bertanggung jawab. Baik. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, siap. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Ya, peduli pada orang lain, betul Bu. Saling menghargai, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, menjaga kesehatan. Benar semua Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua, mantap sekali. Hebat. Semua terjawab. Semua terjawab Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada peraturan di sini, kita buat keyakinan kelas dengan kata yang mudah anak cerna. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti tadi di awal, saya berkata bahwa setiap anak yang melanggar peraturan pastinya ada tujuan dan juga ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar manusia yang utama. Yang kedua, manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu, saya akan berikan contoh. Kira-kira contoh yang akan saya paparkan ini, siswa tersebut, kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Baik, sejenak saya memikirkan. Stella pulang ke rumah dengan muka muram. Ibunya bertanya, ada apa Stella? Aku tadi kan belajar matematika Bu, padahal aku suka banget sama matematika, terus aku bersenandung, kan aku emang suka bersenandung juga kan Bu, di rumah nggak apa-apa kan, tapi ternyata sama ibu guru Rini, katanya aku berisik Bu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Stella tidak terpenuhi di sini? Kesenangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekarang mengetahui, memahami bahwa setiap siswa melakukan pelanggaran ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti dia ada tujuannya dan ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Jadi kita harus, kalau quote-nya Pak Nana seperti ini, kalau ada siswa yang melanggar, kita harus dekati dulu, seperti itu. Jangan langsung dijudge, begitu. Ini related sekali Bapak Ibu dengan ini. Ya, jadi jangan langsung dijudge. Penghukum ini, mohon maaf Bapak Ibu, identitasnya gagal karena dia hanya bisa ngontrol dari luar. Ketika gurunya itu tidak ada, pastinya siswa langsung berperilaku seperti yang kita tidak inginkan. Biasanya penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang kedua adalah tipikal guru yang membuat orang merasa bersalah. Biasanya begini, kamu sih padahal ibu udah begini, tapi kamu seperti itu sama ibu kecewa. Wah, itu rasanya siswa sangat bersalah dan diingat-ingat terus itu Bapak Ibu. Karena sudah membuat ibu bapaknya kecewa, ibu bapak gurunya kecewa. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya refleksi. Karena saya biasanya seperti ini, sebagai teman. Karena saya menganggap
murid itu akan leluasa membicarakan sesuatu ketika dia sama temannya. Maka saya biasanya saya sebagai teman ternyata belum tepat juga Bapak Ibu. Posisi kontrol guru sebagai teman kurang tepat karena dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ketika guru itu tidak diajarkan sama guru yang membuat dia menjadi posisi teman, guru yang berbeda karakternya, dia akan berbuat tidak mematuhi peraturan. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini ketika anak melakukan kesalahan selalu diperhatikan dan diperbaiki, dipantau sampai anak benar kembali perilakunya. Ini pemantau. Dan terakhir, posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah kita berperan sebagai manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kesalahan yang dia perbuat, tujuannya apa? Lalu bertanya, apa yang kita yakini? Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan juga kita guru dan murid memperbaiki keadaan, bagaimana supaya lebih baik. Dan juga mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki karakter siswa menjadi lebih baik. Baik, ini adalah pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini guru yang tipikal dengan karakter pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Penghukum. Ayolah, demi ibu bapak. Posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Kalau sebagai manajer, ini yang ideal Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mengembalikan itu kepada siswa dari sudut pandang siswa. Bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kita kembalikan ke dia. Dan apakah dia sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Dan ini penghukum. Kamu selalu saja yang paling terakhir. Nah, ini nih. Akhirnya tiap hari dia yang paling terakhir. Seperti itu jadinya doa malah. Segitiga restitusi, seperti video tadi, contohnya ini adalah teorinya. Jadi yang pertama yang guru harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika misalnya anak berperilaku tidak baik, biasanya mohon maaf, kita terbawa emosi. Ya, kita langsung, kamu ini bagaimana sih? Malu-maluin sekolah aja karena terbawa, Bapak Ibu. Saya yakin itu bukan karena maksud Bapak Ibu, karena terbawa suasana, terbawa situasi. Ya, jadi karena suasana masih panas karena keadaan yang peraturan yang dilanggar, maka sebaiknya kita stabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah kok berbuat salah seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam kesepakatan kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus berperilaku seperti itu? Kita kembalikan ke siswa. Biar siswa berpikir, bernalar kritis akan masa depannya dan berusaha memperbaiki karakternya. Baik Bapak Ibu, ini ada intervensi 30 detik ketika kita menghadapi kelas yang tahu-tahu ribut. Ribut sekali itu biasanya guru-guru. Diam. Nah. Langsung itu anak sok. Jadi begitu ngelihat ibu guru itu langsung trauma Bapak Ibu. Mohon maaf, tahu pernah digituin langsung. Alangkah baiknya kalau kita ganti kalimatnya dengan, apakah kalian ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau, apakah kalian tahu perilaku kalian ini baik atau benar? Otomatis jawaban mereka apa Bapak Ibu? Ketika kita misalnya dia berisik langsung, berisiknya nggak terkendali, mohon maaf. Tidak terkendali. Kita tanyakan, kalian pikir ini kalian berperilaku benar atau tidak? Jawaban mereka apa? Pasti tidak, Bapak Ibu. Mereka tahu sebenarnya itu sudah benar. Hanya ada kebutuhan dasar
anak itu yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Ketika anak berisik sama temennya, yes, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, tiba saatnya kita berefleksi. Saya ingin membagikan hasil diseminasi kita hari ini pada Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu jawab dengan jujur kedua pertanyaan di layar. Saya akan bagikan. Mohon Pak Yusuf bantu. Terima kasih Pak Yusuf. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan diseminasi ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih banyak, saya haturkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya di sini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk kita bersinergi untuk sekolah SNPN 179 ini, untuk SMP 179 yang semakin berprestasi. SMP 179 bersama jadi sang juara. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah tadi sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dua penanya. Yang jika ada pertanyaan silakan angkat tangan. Jadi Mungkin bukan pertanyaan kalau saya. Ya. silakan. Ya, terkait diseminasi ini. Iya. Terkait dengan tadi tingkat disiplin, bahwa kesadaran individu untuk mentaati aturan itu kalau misalkan di usia itu antara 0 sampai 10 tahun, di mana seorang individu itu mentaati aturan secara membagi buta, tidak tahu saya harus apa yang saya mentaati aturan. Atau dengan lain tadi takut hukuman. Misalnya kita nyelapin anak, ayo tak makan. Jadi tanpa tahu dia makan itu untuk apa, tapi yang jelas makan, habiskan, makan habiskan. Kemudian setelah anak sekolah mengenal dunia sekolah, dia akan mengetahui bahwa kenapa saya harus tahu pada aturan, kenapa saya harus mandi, kenapa saya harus makan. Kalau saya nggak mandi, nah nanti dapat hukuman itu tadi. Kemudian setelah dia 10 tahun ke atas, dia akan sampai 15 tahun. Dia akan saya mandi karena nanti akan diajak jalan-jalan. Jadi ada timbalan tadi riba. Iya. Kemudian diharapkan kita tingkat SMP itu pada tertinggi bahwa kita perlu diatur. Seseorang itu kita perlu diatur. Jadi tidak bisa nah kenapa gini-gini dan ya, jadi kembali kepada individu kesadaran tertinggi. Maka dari benar bahwa ibu bapak semua menjawab ya pada tingkat yang tertinggi bahwa kita normal. Maksudnya gitu. Iya. Dan pernah di Indonesia itu pada masa Orde Baru, saya pernah lewat dari antara sini sampai Jawa Tengah itu di pojok jalan itu ada patung polisi. Nah, saya pernah ditanya anak saya, kenapa ya Mas ada patung itu? Ponakan saya bukan. Patung polisi itu apa ya? Menurut Anda gitu. Nah, berarti dia di lingkungan sendiri, berarti orang Indonesia taat aturan itu seperti usia 0 sampai 10 tahun karena takut pada patung. Gitu. Cerita ya. Seperti itu. Kenapa pakai helm? Karena takut ada polisi. Kalau ada polisi nggak pakai helm. Nah, berarti harus ada patung polisi. Begitu. Bahkan sampai sekarang pun di jalan tol yang ada gambar polisi di pinggir jalan. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti orang bahwa dia akan taat pada aturan. Iya. Mungkin demikian untuk evaluasi kita sadar bahwa aturan itu datang dari dalam diri. Iya. Ya, terima kasih Burus atas tanggapannya. Memang benar sekali Burus, benar sekali. Jadi ibaratnya memang dikontrol ya, kontrol atas dasar diri kita sendiri. Betul Burus. Perlu saya garis bawahi di sini Bapak Ibu bahwa kita ada keyakinan kelas, kita ada restitusi, bukan berarti kita tidak ada peraturan di sekolah Bapak Ibu.
tetap ada peraturan. Tapi bagaimana kita mencamkan ke siswa bahwa siswa melakukan atau mematuhi peraturan itu karena ada nilai-nilai yang harus siswa ketahui dan jalankan untuk karakternya yang lebih baik. Ya, jadi ada keyakinan kelas, ada restitusi, bukannya kitanya tidak ada peraturan, tidak, tetap ada peraturan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ros. I'm so happy and Wajah. Iya. kami menimbulkan kesadaran. Iya, terima kasih. Betul. Iya. Alhamdulillah. Saya pun refleksi Bu Haja. Saya awal-awal kita masuk, Iya. betapa kita dikejutkan oleh banyak kejadian dan kita langsung merespon dengan tanduk yang muncul gitu ya, dengan ekspresi yang, tapi belakangan saya merasa saya terutama secara pribadi menurunkan ketika kita menghadapi sesuatu, menurunkan bukan ya lewat ekspresi lah, lewat kata-kata, lewat apa-apa, tapi hanya mengajak bernafas. Rupanya makin kesini makin adem. Saya yang merasakannya. Saya mudah-mudahan teman-teman juga merasakan. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. untuk bisa memunculkan kesadaran. Baik, terima kasih Bu Haja tanggapannya. Demikian tadi beberapa tanggapan dari guru dan Bu Wati, semoga memperluas jangkauan berpikir kita. Demikianlah diseminasi. Semoga kita nanti masuk surga karena alasannya. Amin. Ya Kalau Allah. saya ada surga belum bisa ya. Iya, insyaallah. Janji loh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarwati, guru Bahasa Indonesia di SMP 179 yang juga mendapat amanah menjadi wakil kesiswaan. Saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kami, Ibu Siti Anawai. Yang pasti saya merasa bahwa kegiatan diseminasi ini cukup bermanfaat. Artinya ada poin plus yang saya dapatkan, paradigma baru, terutama soal bagaimana menegakkan disiplin. Karena disiplin itu sesungguhnya adalah berbuat jadi lebih baik, itu ya tujuan utamanya. Dan kita sebagai guru harusnya menduduki posisi sebagai manajerial yang bisa membantu peserta didik memunculkan kesadaran bagaimana untuk bisa menjadi siswa atau manusia atau pribadi yang lebih disiplin dengan mengajak berdiskusi, bukan memaksa, bukan menghukum, dan bukan sekedar memberikan hadiah, tetapi memunculkan kesadaran dengan istilah kerennya di kegiatan diseminasi kemarin adalah restitusi. Luar biasa. Dan saya mendapat banyak hal, artinya saya cukup senang, cukup puas, dan cukup bangga. Insya Allah mengubah pandangan kami bagaimana mengembangkan budaya positif untuk peserta didik menjadi sangat lebih disiplin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.